Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu guru saya? Dan hebat-hebat, bagus. Jadi, saya sekarang mau menyampaikan dan memaparkan tentang kegiatan saya mengenai aksi nyata, yaitu topiknya mengenal kurikulum operasional satuan pendidikan. Apa dan bagaimana tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Mari Bapak Ibu guru yang hebat kita lanjutkan. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini identitas saya ya. Terus yang akan kita pelajari yaitu tentang bagaimana kesiapan satuan pendidikan ya dalam mengimplementasikan kegiatan kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebelumnya kita tahu dulu apa itu KOSP itu. Jadi KOSP adalah kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan yang memuat semua rencana proses belajar yang diselenggarakan sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik dalam mengembangkan karakter dan kompetensi yang diinginkan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran di satuan pendidikan tersebut. Lanjut. Nah, kurikulum operasional berfungsi sebagai panduan bagi guru dan tenaga pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, konten, dan kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dengan memiliki kurikulum operasional sendiri, satuan pendidikan dapat merespon perubahan dan perkembangan dalam pendidikan dengan lebih cepat, sekaligus dapat memperkenalkan metode pembelajaran baru, menyelenggarakan kegiatan tambahan, atau mengadopsi pendekatan inovatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidikan yang lebih luas. Lanjut. Nah, dalam KOSP itu ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik, yang kedua kontekstual, yang ketiga esensial, yang keempat akuntabel, dan yang kelima melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Lanjutnya, nah ini Bapak Ibu guru yang hebat. Jadi bagaimana itu yang sudah kita susun tentang KOSP-nya, maka kita akan terapkan melalui tahapan implementasi kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Nah, yang kita akan bahas dan saya akan paparkan yaitu tahapan di sini ada aspek, terus ada tahap awal, ada tahap berkembang, ada tahap siap, dan yang terakhir tahap mahir. Nah, yang saya akan bahas di sini atau sampaikan kepada Ibu Guru sebagai pembelajar ya, yang akan kita bahas yaitu pada aspek yang kedua, yaitu tentang perancangan alur tujuan pembelajaran. Lanjut. Nah, di tahap awal itu pada tahap awal sekolah menggunakan contoh alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek melalui platform Merdeka Mengajar dan ada di akun belajar.id. Selanjutnya tahap berkembang
melakukan penyesuaian terhadap alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih didekatkan dengan konteks lokal satuan pendidikan. Tahap yang berikutnya yaitu tahap siap, melakukan perombakan terhadap alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik dengan mengubah urutan tujuan pembelajaran menyesuaikan dengan konteks lokal serta penyesuaian lainnya. Terus yang terakhir yaitu tahap mahir. Bagaimana Bapak Ibu guru yang hebat? Pada tahap mahir yaitu mengembangkan alur tujuan pembelajaran secara mandiri dengan merujuk pada capaian pembelajaran ya, yang sudah disiapkan oleh kementerian. Berikut koordinator kurikulum di satuan pendidikan memimpin proses perancangan, memonitor implementasi, dan memimpin proses pengembangan dan evaluasi alur tujuan pembelajaran sehingga pengembangan alur tujuan pembelajaran menjadi bagian dari sistem perencanaan dan evaluasi kurikulum satuan pendidikan. Dalam ini Bapak Ibu selanjutnya ada pertanyaan untuk refleksi pendidik dan tenaga pendidikan. Bagaimana itu? Yang pertama, apa yang menjadi pertimbangan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan aspek-aspek kurikulum merdeka? Jadi apa ya? Yaitu kenapa bisa seperti itu? Karena sebelumnya sekolah harus melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus, yaitu kurikulum darurat, untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran ya pada masa pandemi yang lalu. Oleh karena itu, untuk mengenal kurikulum merdeka, maka penting untuk diimplementasikan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Strategi apa yang akan digunakan satuan pendidikan untuk meningkatkan tahap implementasi di masa yang akan datang? Tentu harus memiliki motivasi, terus memegang komitmen, dan kondisi internal sekolah, keseimbangan antara kritik dan dengan tujuan dukungan, terus melaksanakan BIMTEK, workshop, UKT, ya. Yang selanjutnya, dukungan apa yang dibutuhkan pendidik dan atau kepala satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai harapannya? Yang pertama tentunya tersedianya contoh perencanaan pembelajaran oleh Kemendikbudristek. Nah, yang kedua, pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik di sekolah. Terus yang ketiga, perencanaan pembelajaran dilakukan di dalam kelas dan mudah dilakukan berdasarkan modul yang tersedia. Maksudnya harus sesuai ya, harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Terus selanjutnya, dukungan apa yang dibutuhkan oleh pendidik dan atau kepala satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka pada tahap berikutnya atau yang lebih mahir. Yang dibutuhkan dukungan di sini ada platform Merdeka Mengajar, ada seri webinar, ada komunitas belajar, ada narasumber praktik baik, kerjasama dengan mitra pengembangan pendidikan, pusat layanan bantuan, dan tentunya ada akun belajar.id. Nah, itu. Nah, dari pemaparan yang tadi sudah saya paparkan Bapak Ibu, kita bisa menarik
satu kesimpulan di tahap berkembang. Kenapa tahap berkembang? Nah, karena sekolah kami pada tahun pelajaran 2023-2024 memutuskan dalam tahap berkembang, yakni melakukan penyesuaian terhadap alur tujuan pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek berdasarkan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih didekatkan dengan konteks lokal satuan pendidikan. Alasannya karena di sekolah kami baru melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, jadi demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, ya, dan jangan lupa mohon dukungannya untuk umpan balik pendapatnya Bapak dan Ibu melalui link ini atau komen di media ini, dan bisa juga melalui email. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.